Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu wadatu an alqa ikhwani, kata Rasulullah. Jadi aku rindu akan saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mendengar hadis tersebut, alasna min ikhwani ya Rasulullah, apakah kami ini bukan tergolong saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Mereka saudara-saudaraku, yaitu datang setelah kalian. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepadaku, tapi tidak pernah ketemuku. Maka kita ini termasuk hamba Allah, termasuk umat Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini pada padang mahsyar akan diberi alamat oleh Allah, akan diberi tanda oleh Allah, yaitu mereka tangannya bercahaya, wajah-wajahnya bercahaya karena bekas-bekas air wudu kita. Jadi perbedaan kita dengan umat-umat sebelumnya, umat Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu kita akan terpancar di wajah-wajah kita dengan bekas wudu yang selama ini kita gunakan. Maka ini perbedaannya antara umat terdahulu dengan umat Rasulullah. Akan tapi ada satu golongan, mereka ini datang kepada Rasulullah di Telaga Kausar, ada suara menyeru, usir mereka, kata suara tersebut. Maka Rasulullah bertanya, kenapa diusir? Karena mereka ini mengubah ajaran setelah peninggalanmu. Maka harus kita tekunkan, harus kita tanamkan dalam hati, masalah akidah ini sangat penting di dalam kita, di dalam ibadah, apalagi beragama. Walaupun kita solatnya banyak, ngajinya banyak, puasanya banyak, tapi tergelincir masalah akidah kita melenceng, nauzubillah, kita diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pembahasan subuh ini tentang hujah. Hujah itu sebuah dalil kita untuk kita tanamkan dalam hati kita, jangan menyalahkan orang-orang yang berseberangan dengan kita, apalagi tidak sepemahaman dengan kita. Maka dalil ini, hujah ini untuk kita pribadi kita, biar tidak dibodoh-bodohi orang. Walaupun kita bodoh, jangan mau dibodohin. Dalam sebuah riwayat mengatakan, kalau seandainya fitnah ataupun masalah ahlul bid'ah, mereka yang mengada-ngada akan atas agama Islam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iza zaharat fitan qala bid'ah wa sab ashabi falhaz alim ilmahu faman lam yazalik fa alaihi la'natullahi wa malaika wan nas ajma'in. Kalau ada sebuah fitnah yang sudah tersebar di mana-mana, ahlul bid'ah ini yang mengada-ngada atau yang menafikan, mentidakkan dalil-dalil, atau orang tersebut pede, bahkan mereka ini tidak menganggap imam-imam yang besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka tidak menganggap mereka ini punya otak. Imam Malik punya akal, Imam Syafi'i kita juga punya akal. Masa kita harus melalui perantara imam? Jadi orang seperti ini orang sangat kepedean, atau orang tidak merasa dirinya lebih. Padahal mereka ini bukan cuma sekadar hafal Quran, bukan sekadar hafal hadis-hadis, tapi pemahaman mereka, pencernaan mereka menetapkan sebuah hukum itu bukan asal-asalan, dan bukan dengan menurut hawa nafsu mereka. Mereka berdebat antara imam dengan imam yang lainnya, tapi tidak merasa ego mereka ini melebihinya. Karena pernah satu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berdebat dengan salah satu imam mazhab ini tentang masalah tolak. Jadi seorang perempuan yang ditalak nikahnya, menurut mazhab kita sekarang ini berdasarkan salah satu quru, yaitu 3 kali sucian. Dalam Al-Quran ada salah satu quru. Quru ini menurut mazhab Imam Syafi'i yang sekarang itu adalah suci. Jadi antara Imam Syafi'i dengan imam yang satunya berdebat.
Pada dasarnya Imam Syafi'i mengatakan salah satu kuru ini adalah masa haid atau masa orang yang mengalami haid. Jadi 3 kali haid menurut pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau berdebat. Setelah berdebat, seorang imam tersebut mengutarakan bahwasanya kuru ini adalah masa suci, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kuru ini adalah masa haid. Tapi setelah selesai perdebatan, Imam Syafi'i mengambil pendapat imam satunya, sedangkan imam yang satunya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Maka kita Syafi'iyah mengutarakan bahwasanya iddah seorang perempuan ketika ditolak itu 3 kali sucian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang imam ini tidak dengan nafsu, dengan menggunakan dalil, tapi mereka semua lillah, tidak ada mengutarakan biar pendapat mereka diambil senang mereka, tidak, tapi mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalau kita berdebat, pasti kita mau argumen kita yang paling benar. Kita mencari kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran menurut syariat. Jadi banyak perihal yang kita dengar, baik itu melalui media medsos ataupun sering kita dengar orang ceramah dalam TV yang mengatakan bahwasanya pahala ketika kita orang meninggal kita bacakan Fatihah itu tak sampai. Jadi bingung. Bahkan saya temukan di daerah pelosok-pelosok Ketapang, anak-anak kecil yang ngaji Quran Iqra tuh sudah diajarkan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kalau orang tuanya tidak ngerti, tidak paham, mungkin dia mengikuti anak-anaknya. Tapi dengan kita mengkaji ini bukan kita saling menyalahkan, tapi biar wawasan kita terbuka. Makin banyak pengalaman seorang, makin banyak ilmu seseorang, ini tidak mudah menyalahkan seseorang. Apalagi itu seorang ulama yang memutuskan sebuah hukum, itu tidak sembarang. Bukan cuma baca Quran langsung ditentukan, tidak. Tapi beberapa puluh referensi mereka baca barulah menetapkan sebuah hukum. Pernah ketika terjadi bahsu masail tentang membolehkannya kita ini mencoblos atau memilih pemimpin yang ghairul muslim atau selain orang muslim. Pernah ketika bahwasanya Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan segini, dibolehkan. Jadi kita tabayun, klarifikasi ke Mesir, apakah ada perkataan kita lihat dari internet ceramah beliau di majalah Mesir Al-Masr Al-Yawm, majalahnya kita baca, itu tidak ada bahwasanya mereka ini menggunakan dalil supaya pemikiran mereka didukung. Bahwasanya Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir itu tidak ada mengutarakan hal seperti itu. Bahkan murid beliau mengatakan seperti itu. Tidak ada Syekh Ali Jum'ah semufti atau setingkat ulama seperti Syekh Ali Jum'ah mengutarakan seperti itu. Ini menyandarkan perihal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita pembahasan awal sebuah kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia, yaitu Syekh Al-Alamah Haji Ali Maksum. Beliau dari Indonesia Jawa Wusta, yaitu Jawa Tengah. Al-Mithalul Awal yang ada di sekarang ini, percontohan yang pertama, jawaz hibatu thawal Quran wa sadaqah lil mayit wa wusus sawabil qiraah wal a'mal birri lil mayit. Bolehnya seseorang menghadiahkan pahala pembacaan Quran dan sedekah untuk mayit, dan sampainya pahala Quran dan amal-amal yang baik untuk si mayit. Jadi ini untuk pegangan kita. Wa huwa min masail furu'iyah khilafiyah. Ini adalah masalah furu'iyah dan masalah ada khilafnya. Furu'iyah ini bukan usul. Furu' ini cabang dari agama, masalah fikih, perdebatan. Sedangkan usul itu masalah tauhid. Kalau tauhid perbedaan itu sama kita bersemberangi dari agama kita. Sedangkan furu' ini masih dapat dikategorikan orang itu muslim.
Fala yajuzu bisyani isyaratu fitan wa jidal, maka tidak boleh dengan kita memegang teguh pendapat tersebut, yaitu menyebarkan fitnah, yaitu perdebatan dan kemungkaran alal qail wa amil bihi wala alal mukhalif. Kita mengingkari sampai membenci seseorang yang rutinitasnya sering menghadiahkan pahala kepada si mayit. Jadi kita benci sampai kita berdebat sampai tidak tegur siapa. Ini adalah perbuatan yang sangat membodohi kita. Wala yanbaghi an yaqa' bainahuma ma la yanbaghi wuqu' baina ikhwanil muslimin. Kata beliau, hal tersebut tidak seharusnya terjadi di antara kita. Bahkan terjadi fitnah memfitnah bersama orang muslim, karena muslim dengan muslim yang lainnya kal jasmi wahid, seperti badan yang satu. Kalau kepala sakit, badan juga terasa sakit. Contoh saja, kita kena bisulnya di pantat, tapi semua badan kita terasa demam. Begitulah Rasulullah menggambarkan ikatan kita sesama muslim yang lainnya. Bahkan Islam yang pertama dalam sebuah dalam kitab Sahih Muslim mengatakan khairul muslim itu sebaik-baiknya orang Islam bukan yang banyak solatnya awal Islam itu, tapi yang sebaik-baik orang Islam apalah? Itma'ut ta'am, yang memberi makanan. Jadi kita garis besari rasa pedulian kita sesama muslim ini adalah sebuah patok amaliyah yang tertinggi. Bahkan tidak akan beriman seseorang kalau tidak mencintai muslim yang lainnya. Kita menegaskan kebenaran, menegur seorang yang salah, itu bukan kita benci, tapi biar dia ini sama-sama mengikut kita ke jalan yang benar. Bukan kita menyalahkan seseorang, bukan kita benci, tapi sayang, karena kita ini berdasarkan hadis Rasulullah harus peduli satu sama lainnya. Maka termasuk berdosa kalau kita ada kemaksiatan kita diam, bahkan tak ada ingkar dalam hati kita, itu kita tergolong berdosa. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, walaupun itu bisatul kalimah, walaupun kita cuma satu kalimah menyuruh orang ke dalam maksiatan, itu berdosa. Misalnya ada orang berzina di tempat kita suruh jangan berzina sini, ke lain je, istilah seperti itu. Maka kita menyuruh, berarti kita mengatakan kita rela, ridho dengan kemaksiatan. Kita ngusir jangan di sini, di tempat lain je, berarti kita ini ridho dia berzinah di tempat yang lain. Maka orang seperti itu syarikun fi zalik, kata Imam Ghazali, ikut andil di dalam dosa. Apa yang dilakukan di sana dia ikut mendapatkan dosa. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini itu wajib ada dalam hati kita. Walaupun kita tak bisa dengan kekuatan kita, tak bisa dengan nasihat, cukup kita ingkar di dalam hati kita. Kalau kita benci akan maksiat tersebut, berarti kita terlepas dari dosa tersebut. Walaupun itu maksiat itu kecil, contohnya melihat orang tidak membuka aurat, tidak menutup auratnya, kita dalam hati kita minimal ada benci terhadap amaliyah yang dilakukan. Apalagi kalau kita bisa, kita nasihatkan. Kalau tak bisa, paling iman kita paling rendah, yaitu ingkar terhadap maksiat yang mereka lakukan. Tapi kalau kita tidak ingkar, apalagi mendukung, itu sama saja kita berbuat dosa apa yang mereka lakukan. Waqad qala Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, annal mayit yantafi' bi qiraatil Quran, bahwasanya orang yang meninggal dunia ini bermanfaat dengan kita membaca Quran. Kama yantafi'u bil ibadah maliyah, sebagaimana manfaat ibadah maliyah, yaitu sedekah, wa nahwiha, dan selainnya. Wa qala Ibnu Qayyim, dan Imam Ibnu Qayyim menguatkan juga pendapat tentang bolehnya
pahala hadiah dengan pembacaan Quran. Di dalam kitabnya Ruhul Afdal ma yuhdi ilal mait, sesuatu yang lebih afdal yang dihadiahkan pada mayit yaitu sedekah, wal istighfar dan istighfar, wa du'a lahu wa hujjah anhu, doa kepada si mayit, wal hujjah anhu dan hujjah ataupun haji kepada si mayit. Jadi haji ini kadangkala menjadi wajib kepada si mayat, kadangkala menjadi sunnah kepada si mayat. Maka kita perlu rincikan, kita ini pasti menjadi ahli waris. Maka sebelum harta itu dibagi, menurut dalam kitab Tuhfah, itu wajib tertib. Yang pertama tajhizul mayit, biaya pengurusan jenazah, dari gali kuburnya, kalau misalnya dibayar, mandinya, orang pemandinya kalau misalnya dibayar, dan membeli kain kapan. Jangan bagi harta dulu atau minta dengan yang lain. Kalau misalnya yang ikhlas memberi, itu tidak masalah. Tapi kewajiban harta warisan sebelum dibagi itu tajhizul mayit. Mayat itu pengurusan tentang masalah jenazah. Kemudian hak kepada manusia itu dibelakangkan. Kalau orang meninggal, hak kepada Allah terlebih dahulu. Hak apa dia kepada Allah? Misalnya hartanya semasa di dunia itu ada kewajiban zakat dulu dikeluarkan. Berapa batas nisabnya? Apakah dia punya emas berapa gram? Bukan perhiasan, ini emas. Kalau perhiasan tidak tergolong harta yang dizakati. Tapi kalau emas itu wajib dizakati kalau mencapai nisab dan haul 1 tahun, diputar 1 tahun. Nah, itu hak dia kepada Allah dulu. Dan haji, kalau seandainya hartanya bisa dihajikan, maka kita wajib dulu menyisihkan duit yang hajikan. Minimal itu haji badal sekarang ini kan. Kalau misal dihidup, misalnya orang haji sekarang berapa? 40 juta. Hartanya kalau dihitung selain rumah tinggalnya, dihitung harta yang sepeninggal mayit ini melebihi, maka ahli waris, seharusnya ahli waris ini, walaupun kita ini mudah-mudahan tidak rakus dengan harta, karena setiap harta itu ada setannya. Jadi harta ini sebelum dibagikan ahli waris, itu ahli yang bagi si mayit wajib mengeluarkan haknya kepada Allah. Terus hutangnya kalau ada hutang. Kemudian wasiat ini sepertiga dari harta. Kalau lebih tak bisa. Misal ku wasiatkan hartaku ini untuk pembangunan masjid semua, itu tak bisa, cuma sepertiga. Atau ku wasiatkan hartaku ini untuk si fulan atau untuk anakku ini, itu tak bisa, cuma sepertiga. Tapi kalau misal keikhlasan ahli waris untuk semua, misalnya semuanya ini diwasiatkan untuk masjid, itu tidak jadi masalah kalau keikhlasan ahli waris. Wasiat ini cuma sepertiga yang wajib. Kalau lebih dari sepertiga hartanya, itu tidak wajib. Maka penting haji ini bukan cuma sunnah, tapi wajib. Tapi ahli waris ini bagaimana kita melihat dilema yang terjadi sekarang ini? Banyak sengketa dan banyak perselisihan. Akibat apa? Akibat melanggar syariat. Karena harta ini minimal maksimal itu 7 hari udah diomongkan. Bukan kita melihat melas dengan mayat itu dalam kubur, baru dia kata orang belum kering pasir, orang tuanya dalam kubur mengurus atau warisan. Tapi jangan salah, setiap beras, setiap padi yang belum ditentukan ahli warisnya itu masih milik bersama. Kalau ada salah seorang yang memakainya tanpa izin ahli waris, maka dia makan yang subhat. Kalau makan kita tidak genah, mau tak mau anggota tubuh kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis mengatakan, kalau seorang hamba ini tidak mempedulikan titel makanan ini, baik itu haram ataupun halal, ini neraka lebih layak darinya. Dan anggota tubuh kita ini sungguh sangat payah untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
diri kita dah rajin solat, tapi dalam solat ini ada sesuatu amaliyah yang menggerogoti pahala kita. Mungkin kita solat kita riak, mungkin solat kita ada ujubnya, mungkin solat kita ini semasa hati kita ini ada sombong terhadap Allah, apalagi sombong terhadap muslim yang lainnya, dan menganggap orang remeh. Karena sombong ini kata Rasulullah, batrul haq wal ghamdun nas, tidak menerima kebenaran dan menganggap orang itu remeh. Bukan sombong itu orang punya mobil mewah, orang punya baju mewah, punya rumah mewah, istri banyak. Bukan itu sombong. Tetapi kata Rasulullah, sombong itu batul haq wal ghamdun nas, tidak menerima kebenaran walaupun itu dari anak kecil, dan menganggap semua orang remeh. Bahkan sombong ini adalah dosanya itu melebihi dosa orang zina walaupun dia tidak berzina. Kenapa? Karena sombong ini awal mula maksiat kepada Allah. Setan tergelincir dari surga gara-gara sombong. Maka sombong ini ada termasuk dosa, yang dosa ini melebihi dosa zina. Kita menganggap orang lain remeh, ihtiqar linnas, menganggap manusia ini rendah dari kita, maka kita ini tergolong sombong. Maka tidak akan masuk surga dalam hati seorang kalau ada di hati ini ada sedikit dari sombong. Maksud hadis ini tidak masuk surga yang pertama, tapi kita dicuci dulu ke neraka. Jadi mudah-mudahan dengan kita merutini majlis-majlis seperti ini, kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah itu menganggap kita sebagai thalabil ilm, orang yang senantiasa mencari ilmunya Allah. Karena orang yang thalabil ilm, orang mencari ilmunya Allah, matinya itu pasti mati syahid. Orang mati syahid itu tanpa mampir ke neraka dulu, langsung ke surga. Jadi pedoman kita. Karena Rasulullah menegaskan, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib, bukan sunnah, bukan fardu kifayah, tapi wajib. Seperti solat. Solat itu wajib bagi orang muslim. Kalau tak solat itu bukan dianggap muslim. Bahkan darah itu halal dibunuh kalau misal negara kita ini negara Islam. Untungnya kita ini negara Islam. Kalau seandainya negara Islam diperingatkan orang solat, maka darahnya ini tidak boleh dibunuh. Maka dianggap di mata Allah kita ini hina. Binatang dengan kita itu sama, tak ada nilainya. Kita dengan sapi itu sama harganya. Kalau kita tak solat, satu solat aja kita tidak melaksanakannya, niscaya di pintu neraka itu sipulan tidak melaksanakan solat. Maka selama kita tidak membayar solat kita, selama kita tak sadar tak mau solat, maka nama kita itu termaktub, tercatat di pintu neraka. Maka sedikit-sedikit kalau misalnya kebiasaan kita meninggalkan solat, kita ingat berapa tahun kita tidak solat, kita ingat semaksimal mungkin. Dengan sedikit kita, demi sedikit kita mengkodoknya. Jadi bagi mereka yang melalaikan solat, meninggalkan solat dengan istilahnya dengan cuma-cuma meninggalkan solat kerana lalai, ini sebenarnya menurut pendapat yang jumhur ulama, kebanyakan ulama, itu wajib dibayar secara segera. Segera ini misalnya setahun kita solat, sebanyak berapa puluh tahun, berapa ribu solat kita laksanakan dalam waktu tersebut. Tapi Al-Imam Haddad berpendapat kalau orang seperti itu tak mungkin sanggup kita. Bahkan orang mau taubatnya takut. Dikasih solusi. Bagaimana solusinya? Dihitung. Misalnya kita 1 tahun tak solat, berarti 1 tahun ya. Jadi setiap 5 waktu, solat 5 waktu ini, maghrib, setelah maghrib kita laksanakan lagi qodok maghrib. Tak pernah solat isya, setelah solat isya kita laksanakan solat isya lagi selama 1 tahun. Jadi tak terasa, 1 tahun aku tak melaksanakan solat, dihitung-hitung ada setahun lebih. Jadi selama setahun lebih ini kita melaksanakan solat seperti itu. Habis yang wajib, udah sunnah, udah wirid, kita melaksanakan solat qodok. Jadi dalam perkataan Rasulullah itu ikhtilaf tu ummah rahmah, perbedaan antara a'immah ini, imam-imam ini ada rahmat bagi kita.
Jadi kita lanjut. Wa amma qiraatul wa ihda'u ilahi tatawwan mir ajrin fa hadza yasu ilai kama yasu ila sawab shaum wal haji. Begitu juga pembacaan Quran dan hadiah kepada si mayat, maka itu sampai juga pahalanya sebagaimana orang menghajikan menghajikan orang tuanya atau yang telah meninggal dan menghadiahkan pahala puasa kepada orang yang meninggal. Wa qala Ibnu Taimiyah wa Abdul Qayyim an-naqala an alama Syekh Hasanain Muhammad Makhluk mufti Diyar Misri sabiqi qala wa hadza Hanafiyah ila anna kullu man ata bi ibadatin sawa kana sadaqah aw qira'a ghairu dzalik min anwa'i bir lahu ja'ala thawab li ghairi wa yasalu sawabuha ilahi. Menurut pendapat Imam Imam Hanafiyah mengatakan, barang siapa yang mendatangkan sebuah ibadah, baik itu sedekah atau pembacaan Quran atau selain kedua tersebut, akan tetapi dalam kategori kebaikan, kita misalnya sedekah atau melaksanakan pergi dari rumah, ya, kita niatkan, ya Allah, aku niatkan pahalaku ini untuk kepada orang tuaku. Kita niatkan setiap kita sedekah kita niat kepada untuk kedua orang tuaku. Itu pasti nyampai kepada orang tua kita dan pahalanya beda. Sedekah tanpa niat yang banyak niat itu beda pahalanya dengan orang cuma sedekah saja. Karena dalam sebuah riwayat mengatakan khairu sebuah dikatakan bahwasanya niatul mukmin khairu min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Jadi kita banyak-banyak niat kita untuk bersedekah, niat kepada orang tua, untuk mudah-mudahan orang tua ini karena sudah kita tergolong bersedekah kepada orang tua, kita tergolong juga anak berbakti kepada orang tua. Karena posisi sedekah ini sangat beda-beda. Di antaranya pahala juga terbesar sedekah kepada orang tua. Karena sedekah sini pun orang yang rajin sedekah ini tergolong hamba Allah yang pertama masuk surga. Pernah kan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada 4 golongan. Yang pertama ahli ibadah, yang sering ibadah, tahajud, malamnya untuk tahajud, siangnya untuk puasa. Dan ada orang yang jihad fisabilillah, yang berjihad memperjuangkan agama Allah, itu mereka ini tergolong mati syahid, yaitu para syuhada. Dan yang kedua orang yang kaya, yang mendermakan hartanya untuk fasilitas ke jalan Allah. Dan yang keempat orang yang alim, berebut malaikat ini. Bagaimana nanya? Yang pertama malaikat menanya kepada orang ahli ibadah, kenapa kau seperti ini? Oh, karena aku mendengar si fulan berceramah, bertausiah, menasihat melalui kitab ini bahwasanya pahala orang bertahajud sekian, pahala orang pahala sekian. Oh, berarti balik orang yang mengajar. Berarti kau ada hak pertama masuk surga. Pergi lagi kedua malaikat ini kepada syuhada, orang yang mati syahid. Kenapa kau mau memperjuangkan agama Allah? Kenapa kamu mau berjihad di jalan Allah sampai kau mati meninggal dunia seperti ini? Karena aku mendengar pahala orang syuhada ini masuk surga tanpa dihisab, langsung masuk surga. Oh, berarti dengan siapa kau dengar? Oh, dengan si fulan. Berarti dia ini perantara orang alim. Datang lagi malaikat kepada orang lain, alim. Dengan apa kamu ini menjadi seperti ini? Bahwasanya bukan malaikat yang ketiganya datang kepada orang yang kaya. Kenapa kamu bisa masuk surga? Dan dengan apa kamu dia jawab dengan hartanya. Terus bagaimana kamu tahu bahwasanya afdhaliyah harta ini atau bersedekah ini sangat besar dari orang alim? Jadi malaikat terakhir nanya ke orang alim. Jadi dengan apa kamu bisa alim? Oh, dengan si fulan katanya. Bahwasanya si fulan memfasilitasi diriku semasa aku berjuang di jalan Allah. Semasa aku mondok, aku sedekahkan. Semua aku difasilitasinya. Setelah aku mondok selesai, semua fasilitas yang berkait agama difasilitasi. Jadi malaikat itu datang kepada orang yang kaya. Maka orang kayalah yang berhak
masuk surga pertama, bukan orang yang alim. Tapi sedekah ini tidak nyaman. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sedekah ini melalui 70 setan. 70 setan. Ketika itu di majelis seperti ini di zaman beliau, ada seorang itu setelah keluar dari majelis mau sedekah, kerana dia tahu pahala sedekah seperti ini, bahwasanya pahala sedekah itu melalui 70 setan. Maka beliau itu datang balik ke rumah, buka lemari, dapat duit untuk disedekahkan. Ketika dia mengambil uang, ketemu istrinya. Kata istrinya, orang sedekah itu orang dah lebih, kita ini makannya susah katanya. Maka beliau itu langsung bergegas datang ke Habib Ali. Betul kata engkau wahai syekh, wahai guruku, sesungguhnya aku satu setan di rumah aja kata tak bisa ku lewati katanya. Apalagi 70 setan. Maka pahalanya besar, dan kita mengeluarkan pun juga susah payah. Setiap kesusahan tapi ada ganjaran nanti di sisi Allah yang lebih besar lagi. Wa faidatun wa min salatin nafil salat rakaatain lil unus wa fil kubri. Jadi ini sebuah hujah, sebuah dalil yang menguatkan bahwasanya pahala Fatihah kita, pahala bacaan kita, solat kita, semua kebaikan nyampai ke mayit. Kita pernah kan kebiasaan kita solat hadiah. Kan solat hadiah. Itu namanya salatul unus. Ini sebuah hadis mengatakan di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Bahwasanya salat 2 rakaat lil unus. Unus tu untuk penghibur, biar malam pertama itu senang. Seperti malam orang pengantin baru. Jadi mayat itu paling seram tu malam pertama. Kita tak pernah gelap gulita seperti itu. Dah tahu-tahu dah gelap di mana kita. Kan seperti itu kan perlu penghibur. Tapi bagaimana penghiburnya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama mengutarakan dalam kitab Nihayatul Zain dan banyak dalam kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya Rasulullah ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayit ashaddu min lailatul aula. Maka tidak datang kepada seorang mayit itu lebih menyeramkan dari malam yang pertama. Fa arhamu bisadaqah. Maka kasihanlah mereka dengan bersedekah. Pertama sedekah. Tapi untung kita udah dikasih sedekah dulu baru kita solat. Pertama kita dengan sedekah dulu. Dan sedekah ini jangan harta warisan. Sedekah ini kalau bisa harta ahli waris. Kalau misalnya ahli waris ridho, semua dikumpulkan harta si bapakku ini atau si ibuku ini, kita buat sebagai hadiah ya. Kalau ada sepakat itu tak masalah. Tapi kalau main wewenang sendiri itu tak boleh. Kerana 1 rupiah pun itu masih milik bersama. Maka kalau kita mensedekahkannya berarti itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Itu harta yang tidak halal, masih syubhat. Maka al halalul bayyinun wal haramu bainun wal amrun baina amrun mutasyabih. Antara halal dan haram itu ada suatu perkara, yaitu harta yang syubhat. Maka dalam kata Rasulullah, fa'arhimu bisedekah, maka hormatilah kasih sayang mereka lah dengan sedekah. Man yamutu falam yajid falyasur rakaat ini. Barang siapa yang mati tidak ada hartanya lagi, miskin dia ni, atau dia ini pernah mengatakan kalau aku meninggal semua harta ku wakafkan, tak satu pun ku wakafkan untuk di jalan Allah, maka harta ahli waris ni tak boleh mengambil harta semuanya, baik itu pakaiannya pun didermakan atau disedekahkan untuk jalan Allah. Maka kalau misalnya seorang mengatakan ku wakafkan semua hartaku ini untuk masjid misalnya, untuk perjuang di jalan Allah, maka itu tidak boleh, haram bagi ahli waris mengambilnya, walaupun itu cuma 1 rupiah, karena itu milik Allah. Maka milik Allah ini tak boleh ditawar-tawar. Kemana kita mau minjam dengan Allah, apalagi kita saruf dengan Allah. Ini milik Allah, berarti milik kita sama-sama. Tidak. Kalau wakaf ini sudah kuwakafkan, misalnya masjid ini, awal peletakan tanah ini orang itu berkata, tanah ini kuwakafkan untuk masjid, otomatis bangun WC itu tidak boleh. Beda halnya kalau misalnya dia kuwakafkan tanah ini untuk kemaslahatan masjid, berarti bangun WC untuk kemaslahatan masjid boleh. Jadi kami itu di Ketapang itu, masjid tu punya WC, beli tanah sendiri.
beli sana sendiri dari iuran yang setiap Jumatnya. Karena setiap Jumat itu bukan duit wakaf, tapi duit untuk kemaslahatan masjid. Ada orang wakaf itu harus lapat kuwakafkan. Tidak mungkin kita masuk masjid kuwakafkan untuk masjid, gitu kan? Paling kita masukkan. Berarti itu untuk kemaslahatan masjid. Jadi kalau barang wakaf untuk masjid dibawa selain masjid tak boleh. Quran, kuwakafkan Quran untuk masjid, dibawa lain masjid walaupun tujuan itu sama, tapi tidak sesuai dengan undang-undang syariat. Kata undang-undang syariat mengatakan wakaf untuk masjid, di masjidlah kita bacanya. Pernah kami ditegur oleh syekh ulama besar. Jadi antara masjid dengan kuburan itu dekat, tapi kuburan ini bukan termasuk masjid. Jadi Al-Quran itu biasa kami bawa Al-Quran untuk baca di kuburan. Maka beliau itu marah bahwa ini tak boleh masjid itu untuk masjid, kecuali orang kuwakafkan untuk dibaca, atau kuwakafkan Al-Quran ini untuk orang muslim yang membacanya, baik diletak di rumah di mana pun boleh. Kalau masjid ini berarti perkara dia dengan apa orang wakaf dengan Allah. Tak mungkin kita minta izin dengan Allah, walaupun Allah itu rahmatan lil alamin. Terus kalau seandainya seorang itu tak punya harta, falyasil rakaatain, maka solatlah 2 rakaat yang biasa kita laksanakan, itu solat hadiah. Yaqra fihima, dan bacalah di dalam ayat dalam solat tersebut, fi kulli rakaatin minhuma, di dalam di setiap rakaatnya Fatihatul Kitab 1 kali, baca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takatsur 1 kali, Qul huwallah 10 kali, ada mengatakan 11 kali. Jadi ayat kursi, Al-Hakumut Takatsur, Qul huwallah 11 kali atau 10 kali setiap rakaatnya. Jadi rakaat pertama dan rakaat kedua baru kita berdoa kepada Allah. Baik bahasa Indonesia pun tak masalah. Ya Allah, ku berikan pahala ini, pahala solatku ini untuk si fulan bin fulan. Jadi kita ini alhamdulillah budaya adat kita ini berlandaskan dengan syariat, bukan berlandaskan hawa nafsu. Karena ulama kita terdahulu sudah mencetuskan, yaitu namanya solat hadiah. Bukan itu mengada-ngada atau hal bid'ah atau tak ada dasarnya. Itu ada dasarnya. Kalau ada seorang yang mengatakan tak ada dasarnya, berarti orang tersebut tidak wawasannya itu tidak banyak. Jangan kita salahi, kita kasihan bahwasanya ilmunya sedikit, bahwasanya kita dah ngaji, sudah mengikuti majlis ini, biar wawas kita terbuka. Maka kalau orang wawas terbuka, pengalamannya terbuka, otomatis tidak mudah. Oh itu salah, tidak mudah. Karena kitab-kitab untuk hadis yang kita tahu, kutubus sittah itu, kita tahu hadis di kutubus sittah, tapi hadis yang tidak mudahwan, tidak dikumpulkan itu sangat banyak dan statusnya sahih. Jadi ayat kursi, Al-Kautsar, Qul huwallah sebanyak 10 kali. Itu wasiat kepada ahli waris kita, sanak famili kita. Kalau kita meninggal, mohon kita minta solatkan. Misal tak tahu solat unus, karena kita malam pertama di neraka, di dalam kubur ini sangat ketakutan. Wasiat itu juga bukan cuma wasiat harta, tapi wasiat tentang ketakwaan pun itu sebuah kesunahan. Pernah kita mendengar orang-orang kampung itu mengatakan bahwasanya orang dalam kubur itu berbicara atau berziarah satu dengan satu lainnya tuh. Jadi tetangga-tetangga ini ngomong, kan ada seperti itu. Maka kita minta kubur dekat saudara-saudara kita biar kumpul gitu orang. Itu bukan cuman istilahnya cuma omongan belaka saja, khoyalan saja, tapi ada dalilnya. Saya pernah ketemu dalam sebuah kitab bahwasanya kita ini sebelum tidur, memang kita tidur kan istilahnya mati sebentar, takutnya mati lama. Jadi kita sebelum tidur ditulis wasiat, bukan cuma dengan harta tapi tentang ketakwaan. Maka dalam hadis Rasulullah, man mata bila wasiyati mata ghaiban atau kama qala, orang mati tanpa wasiat itu mati seperti orang asing. Kalau misalnya wasiat tidak ada dengan harta untuk ke jalan Allah, asinglah dia, tak ada jeriah bagi dia. Dan dia ini kalau wasiat tentang ketakwaan, biar ahli warisnya bertakwa kepada Allah, biar misalnya menutup aurat, biar misalnya menekuni syariat-syariat, maka dia ini dalam kubur itu tidak bisa berbicara dengan
ahli kubur yang lainnya, dan tidak bisa membicarakan nikmatku kubur, nikmat di alam kubur. Ini bukan cuma cerita, tapi ada dasarnya. Maka kita pegang dasar tersebut, karena adat kita itu harus berlandaskan syariat, bukan syariat berlandaskan adat, bukan syariat menyesuaikan adat, tapi adatlah itu yang harus berlandaskan dengan syariat. Kenapa itu ada adat? Karena kalau kata Imam Haddad, kenapa seseorang ini dihukumi pakai adat? Karena tidak adanya kuduah, tidak adanya panutan yang berpegang teguh dengan syariat. Kalau tidak ada panutan, otomatis masyarakat ini bingung mau ngapa. Jadi adatlah yang menghukuminya. Tapi kalau kita sudah ada kuduah atau panutan, sebagaimana sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, apa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita minta kepada Allah sirat, jalan yang Allah yang beri nikmat kepadanya. Siapa? Yaitu jalan para syuhada, para solihin, atau para wali-wali Allah, yang mereka ini udah menciptakan jalan dan mereka tuh jadi orang yang apa? Orang yang soleh. Tak mungkin kita bikin jalan yang baru biar jadi soleh. Tak usahlah, susah kalau pergi jalan Jabalu. Seperti hutan, kita rimbak dulu, kan susah. Tapi kalau udah di jalan, kita tinggal menapakkan kaki kita di atas jalan tersebut. Kau misalnya berjalan seperti jalan ini, kau akan berhasil seperti ini. Jangan kita mengada-ngadakan, apalagi bikin jalan yang baru. Maka dalam sebuah syair mengatakan, kulul turuqil masdudun ila turuqil rasulillah. Semua jalan itu tertutup, tak ada lagi jalan menuju surga kecuali jalan yang berpegang teguh di jalan Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah itu tak ada sekarang? Susah kan? Tak mungkin kita bagi Rasulullah tak ada. Tapi kita Rasulullah itu menitipkan, yaitu para ulama, dan ulama ini yang sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah. Misalnya dari saya ke guru itu sampai kepada Rasulullah. Bukan cuma silsilah keturunan aja sampai ke Rasulullah, tapi ilmu sanad guru ke guru, ngaji ke ngaji sampai ke Rasulullah. Kalau udah sampai ke Rasulullah, otomatis kita ini insyaallah di jalan yang lurus. Maka adat juga ini, adat ulama di Hadramaut, maka di zaman Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bahwasanya tidak ada satu orang ini yang tumbuh kumisnya itu kecuali dari termasuk wali-wali Allah. Kenapa mereka seperti itu? Karena dari mereka bangun tidur ke tidur lagi, semua itu berdasarkan adat Rasulullah. Pernah ketika seorang ulama pernah mengetes, kok kebiasaan orang Hadramaut ini malam pertama ini tidur rumah mertua. Katanya adat mereka ini sesuai dengan adat Rasulullah. Apakah Rasulullah seperti itu? Dicari sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah ini malam pertamanya tidurnya ini di rumah Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita niatkan kita mengikut Rasulullah seperti itu, maka tidur kita ini mendapatkan pahala. Duduk kita ini, makan kita ini, kalau kita niatkan mengikut Rasulullah, maka makan kita ini, duduk kita ini menjadi sebuah pahala. Bahkan kita masuk WC aja itu ada pahalanya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Untuk menyembah, untuk ibadah. Kalau kita tak ada ilmu, misalnya tidak ada masuk WC gitulah, tinggal tidur aja, maka tidak ada nilai ibadahnya. Maka ilmu ini barometer kita untuk menggapai pahala. Maka ketika kita tidur, yang berebutannya antara malaikat dengan setan. Kalau kita tidur dengan aturan Rasulullah, maka malaikat yang benar. Selama kita tidur, itu pahala kita ngalir, dicatat oleh Allah. Bahkan dalam hadis kursi mengatakan bahwasanya orang tidur karena capek mencari nafkah yang halal, maka tidurnya ini Allah ciptakan malaikat untuk beristighfar kepada orang tidur tersebut. Tapi tidurnya menurut aturan Rasulullah, bukan asal tengangak ya kata kita. Penting wuduknya, niatnya, apalagi perempuan, karena jin sihir ini mudah masuk kepada hati-hati yang lalai. Kita tidur, kita lalai, maka sebelum tidur
amaliyah kita apa? Baca Fatihah, baca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu binas, kita tiupkan ke apa? Ke tangan kita sapukan, biar orang yang usil-usil, jin-jin yang apa? Yang usil dengan kita tidak menghinggapi kepada kita. Walaupun misalnya kita kan biasanya seorang laki-laki itu mengalami ihtilam, mimpi basah. Kalau kita berdoa, itu mimpi keluar itu tanpa mimpi, karena setan itu tidak bisa masuk. Tapi kalau kita keluarnya bermimpi, itu setan yang membawa kita ke dalam mimpi tersebut. Sebab apa? Sebab kita tidurnya tanpa doa. Maka dengan ilmu ini jadi barometer kita untuk menggapai sebuah pahala. Kita kerja, kita niatkan. Niat itu yang penting. Niat mukmin khairum min amalih. Jadi niat orang mukmin baik dari amalnya. Niat kita kerja mencari yang halal untuk menafkahi keluarga yang wajib. Tapi kalau tak ada niat, ya kerja gitulah. Nafkah gitulah. Dan begitu juga kita bangun tidur, kita dalam subuh ini untuk kedepannya kita niatkan untuk menjalankan ibadah-ibadah, misalnya duha, ingin salat zuhur di tepat waktu. Ya, keinginan kita ini, keuntungnya umat Rasulullah ini, keinginan kita pun harus dicatat satu kebaikan. Kalau kita berbuat itu berlipat-lipat kebaikan. Beda dengan maksiat. Maksiat kalau cuma ingin tapi tidak kita laksanakan, itu tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa? Kerana Rasulullah. Maka Rasulullah ni rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita semua. Jadi kasihan Rasulullah ni, kerana Rasulullah ketika meninggal dunia pun Rasulullah ini cuma ingat bukan Sayyidah Fatimah anaknya, bukan istrinya Sayyidah Aisyah yang diingat, tapi kita ini, yaitu para umatnya. Jadi balasan apa yang kita aturkan kepada Rasulullah. Tapi kalau kita meninggalkan diri kita, ya bahkan kita Rasulullah, apa pun yang menusuk kepada kita, kesumpekan, kesakitan, itu aku alami. Kalau udah Rasulullah ngomong itu pasti dialami, cuma bukan cerita-cerita. Jadi aku alami. Walaupun umatku ini tertusuk jarum di kakinya, itu aku lebih merasakan sakitnya. Apalagi umatnya ini rela, jadi rela masuk ke dalam neraka. Aku tak mau solat, udahlah katanya, aku ikhlas masuk neraka katanya, biar kumpul dengan pemain bola katanya. Pemain bola kan orang neraka, jadi aku mau berkumpul dengan dia. Itu na'udzubillah, Rasulullah sangat sedih. Setiap hari Kamis amaliyah kita ini disetorkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ini setiap hari Kamis puasa. Kenapa Rasulullah puasa? Kerana hari Kamis ini setoran amaliyah kita dihaturkan kepada Allah. Jadi Rasulullah sebelum diberi kepada Allah, Rasulullah melihat, kalau misalnya Rasulullah melihat hamba si fulan selama seminggu ni banyak kebaikannya, senang Rasulullah memuji para malaikat, ini si fulan ni bangga aku ni, sebab umatku ni telah melakukan kebaikan. Tapi Rasulullah ketika kita ini melakukan maksiat, nauzubillah, sedih, nangis Rasulullah, berdoa kepada Allah meminta ampun. Dulu zamannya Abu Jahal, abu-abu yang lainnya setiap harinya melemparkan kotoran kepada Rasulullah, melempar batu kepada Rasulullah. Setiap rumah Rasulullah itu bukan dikasih makanan tiap pagi, tapi kasih kotoran onta. Tapi zaman sekarang setiap hari Kamis kita melontarkan dosa-dosa kita di muka wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap harinya kita berbuat baik untuk biar Rasulullah ini tidak sedih setiap minggunya. Jadi kembali ke kitab, bahwasanya solat hadiah yang biasa kita laksanakan, adat kita itu ada dalilnya. Jangan menyalahkan, oh ini hadis dhaif. Emang hadis dhaif ini tidak bisa diamalkan. Jadi hadis ini dulu jangan mengasal omong dhaif. Hadis itu hasan, bagaimana kita pembahasannya itu mustalahul hadis. Yang mendhaifkan, yang mensahihkan itu bukan perkataannya, tapi orang yang membawanya. Misalnya si fulan ini makannya berdiri, berarti dari ketuhul sahih ini turun namanya hadis hasan. Misalnya dia ini sering bergurau, sering ramput, turun lagi ke derajat dhaif. Yang masalah itu yang pembawaannya. Tapi tidak mungkin semua dia ini walaupun dia makan berdiri, tak mungkin semuanya dia ni bulak kan, apalagi atas nama Rasulullah. Maka seorang ulama, kalau hadis itu tidak parah sakitnya, tidak parah
dhaifnya itu boleh kita amalkan di dalam fardhu amal. Tapi dalam hujah itu tak ada namanya hadis dhaif diutarakan. Kalau hujah, dalil, argumen yang kokoh, itu hadis yang sahih. Kalau seandainya dhaif, misalnya hadis dhaif, ada pendukungnya. Pertama, pendukung perkataan tabi'in, dari perkataan Rasulullah yang lainnya. Jadi saling penguat, maka hadis ini dapat naik derajatnya. Dalam tulis dhaif lalu kita salahkan dhaif. Nauzubillah, kalau misalnya kita menafikan dhaif, berarti kita tidak mempercayai hadis tersebut. Kalau kita tidak percaya hadis tersebut, maka keimanan kita ini perlu diragukan, tak mempercayai perkataan Rasulullah. Jangan kita nafikan atau kita tidakkan, tetap hadis itu kita yakini adanya. Tapi kalau masa hujah itu pasti hadisnya sahih, tak ngasal-ngasal. Jadi setelah kita melaksanakan solat 2 rakaat, maka kita doa setelah salam, Allahumma sallaitu hadhihi shalah wa ta'lam ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha ila kubri fulan. Ya Allah, sesungguhnya solatku ini aku hadiahkan, aku berikan pahalanya ke kubur fulan si fulan. Kita sebutkan namanya siapa bin siapa. Fa yabhasullah min sa'ati ila kubri alf malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus pada waktu itu ke kubur si fulan ini 1000 malaikat. Ma'akuli malaikat nurun hadiah, dan setiap malaikat ini membawa cahaya dan hadiah yukni suhunahu ila yaumi yanfaqu fis-sur. Jadi hadiah ini, cahaya ini yang membahagiakan si mayit dalam alam kubur sampai yaumil yanfisur, sampai trompet sangkakala itu ditiup, sampai dunia ini kiamat. Jadi kita ini dihibur. Maka bagaimana cahayanya, bagaimana hadiahnya, tak bisa kita bayangkan. Begitu juga, maka hadis Rasulullah ini tak mungkin mengada-ngada. Istilahnya ada seorang mengatakan kita ni tak bisa menghadap tidak bisa di surga ni melihat Allah. Tapi Nabi Musa atau Nabi Isa itu minta kepada Allah, ya Allah, hari ini karena Al-Quran, ya Allah, tunjukkanlah zatmu. Kalau misal seorang nabi mengada-ngada, itu tak mungkin. Begitu juga Rasulullah tak mungkin meminta itu yang mengada-ngada. Berarti Nabi Isa ini meminta, Nabi Musa ini meminta kepada Allah, minta wujudnya Allah. Berarti Nabi ini tahu bahwa kita ini bakalan melihat Allah. Tapi bagaimana caranya ini melihat Allah, wallahu alam. Maka seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nazarata bila kaifin. Jadi bagaimana cara Allah lah yang menampakkan wujudnya kepada kita. Nanti kelak kita misalnya insya-Allah masuk surga semua, tapi yang menjadi rindu kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis annal fa'il zalika lahu thawab jasimu mi annahu la yakhrib yadu hatta yara makana fil jannah. Bahwasanya yang fa'il, yang melakukan solat unus atau solat hadiah, rutinitas kita melaksanakan solat hadiah kepada maka Allah Subhanahu wa taala memberi juga pahala kepadanya dan memberi faedah tidak keluar dari dunia sampai dia melihat tempatnya nanti di surga. Karena orang sakaratul maut ni tahu dia masuk surga, masuk neraka itu sudah tahu. Karena seorang sakaratul maut ini waktu-waktunya genting. Bahkan Imam Ahmad ini orang tu heran ketika seorang murid mengatakan mentalkinkan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, mengucap 2 kalimat syahadat, tapi Ahmad mengatakan tidak, terkejut katanya. Orang ulama, orang wali, orang ahli mazhab kok bisa mengatakan mendengar kalimat syahadat mengatakan tidak. Ketika datang Imam Ahmad ini bercerita, ketika itu kata Imam Ahmad bahwasanya setan datang kepadaku, kata Imam Ahmad. Kalau seandainya setan itu menawarkan, karena orang sakaratul maut ini banyak godanya. Imam Ahmad digoda dengan sangat haus. Setan itu mendatangi air dingin dari teko. Kata setan, kalau kau minum air dinginku ini, maka kau ini menjadi hambaku. Maka Imam Muhammad menjawab tidak. Maka disunahkan juga ketika orang sakaratul maut itu ditetesi bibirnya, takutnya dia ini kena uji dalam
kehausan. Maka jangan kita sangka yang kita solat, yang kita kubur secara muslim ini statusnya Islam. Kenapa? Karena orang na'udzubillah tunduk kepada setan, sakaratul maut ini tunduk kepada setan, mengikuti hawa nafsu setan, walaupun dia Islam, berarti dia ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Karena akhir dari hayat kita ini, yaitu finish kita ini, mati kita ini bagaimana? Dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kalau kita husnul khatimah, insya-Allah kita ini masih diharapkan surganya. Tapi su'ul khatimah, nauzubillah, ada dua kategori. Bisa dulu dicuci ke neraka, bisa nauzubillah selamatnya di neraka kerana tunduk terhadap setan. Maka kita berdoa setiap waktu dianjurkan, kata Rasulullah. Kerana setan itu melemah ketika hamba Allah ini berdoa minta husnul khatimah. Kerana akhir finish dari kehidupan kita ini menentukannya ketika kita sakaratul maut. Apakah kita mati dalam su'ul khatimah atau mati dalam husnul khatimah. Jadi banyak perkara-perkara yang ada pertanyaan. Ya. Ya, kita ini nanti di akhir hayat kita ini, apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan berkaitan yang apa yang kita bahas tadi. Yang bisa dijawab sekarang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan tentang salat hadiah tadi ya. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan salat hadiah itu alam pertama itu setelah maghrib, dan ada yang mengatakan setelah sembahyang isya, dan ada juga mengatakan setelah beberapa hari yang akan datang. Yang mana yang tepatnya? Tadinya ada yang mengatakan 11 kulhunya, ada yang mengatakan 10. Yang benarnya yang mana ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di sini kan secara global tidak dijelaskan rinci kapan waktu malam pertama. Malam pertama diutarakan dari kita orang Islam, malam pertama itu awal maghrib. Isya pun tidak masalah, yang penting malam pertama. Jadi kul huwallah ini memang saya dapat menemukan dua referensi, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10, tidak masalah. Mau yang 11, mau yang 10. Yang masalah itu yang nama solat. Nah, jadi yang sedekah, yang harus itu sedekah. Pertama itu kalau sedekah dia tidak ada, orang misalnya tak ada duit, tak bisa sedekah, baru kita kena solat. Tapi kita alhamdulillah di daerah kita sedekah plus solat lagi. Maka insya-Allah mayat-mayat yang kita solatkan, mudah-mudahan pahalanya benar-benar solat kita diterima oleh Allah, sehingga dia ini ada penghiburnya sampai yaumil kiamat. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Pak Ustaz. Saya bertanya juga tentang kematian, Ustaz. Di kewajiban mayat itu menurut saya yang saya pelajari itu ada 4. Pertama, dimandikan, dikafan, misalnya tanam. Ini kebanyakan di masyarakat ini ditambah 2. Ditakdirkan di rumah. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Rumah itu tidak ada masalah. Cuma menambah udara. Tadi Pak Ustaz itu apabila nanti seorang tamu yang utama itu bukan itu menambah utama, ini kebanyakan seperti saya kasihan masyarakatnya miskin. Jadi memang kami diwajibkan. Kalau apabila nanti mobil dia buat maaf untuk berharap banyak boleh. Sahabatnya yang paling wajib itu benar seorang yang hanya boleh ngomong bapak mama pulang dari tangan. Ini terbalik. Apabila mati tidak masyarakat itu tambah boleh bila berat untuk berwadah. Itu yang berat. Itu yang dimana ditolong di sosialisasi. Jadi kalau berwadah salah sudah bagaimana usaha seperti 10
dengan. Tapi yang dimakan dari mati miskin menjadi wajib. Kesian dari orang ini macam mana dia harus buah? Tidak kita kalau tahu bahawa dia sudah terjadi hutang atau sampai sebulan kewajiban kalau nanti hutang satu itu belum bayar. Kedua apa? Dosa haji. Haji ini dosanya yaitu syarat seorang yang dikatakan haji meskipun dia sakit dia tak sihat aku dibawa ke tempat aku duduk di pada kenapa apabila dia dapat kita bawa ke haji. Ini tadi saya tanya masalah haji di mana? Haji. Ba'da lagi. Macam mana orang tidak ada isi tidak ada pada yang di ba'da haji. Sedang haji ini kan ibadah ada bukan seremonial. Ini kebanyakan masyarakat perhatikan bang. Hanya seremonial. Apabila ada orang punya mati, dia berbanyak beda dia ba'da haji atau ba'da haji dia enggak ditambah jadi Muhammad jadi Haji Muhammad itu pamer namanya. Jadi Muhammad jadi Haji Muhammad enggak ya. Maka jadi apa kasus menurut saya pendapat saya bagus jadi ba'da itu sedekah ke pulau ke masjid ke panti itu kan mengalir kalau memang itu kita ke masjid kan mengalir proses itu waktu kita di panti kita ba'da kan ba'da kita tahu kita pernah nyaji bang orang di Mekah itu tak seluruh halal itu dengan ini itu selama orang yang sedang haji ada dengar kalau bagi saya tidak seberapa saya simpan di kuang saya maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya pertama tentang apa buah ni Pak? Buah ya benar kalau orang buah ini kan sunnah bukan sunnah. Ini kan cuman kelegoan hati kita untuk menghadiahkan kepada si mayit. Tapi kalau kita bikin susah kita bukan legowo namanya, bikin susah yang hidup. Tapi kerana masalahnya masyarakat kita ini udah jarang duduk di majlis ilmu, ya tahu-tahunya berpendapat sendiri sehingga peruah ini menjadi hal yang wajib. Kalau dia misal sering ikut majlis taklim insya-Allah, tidak ada lagi tasubul a'ma misalnya fanatik membabi buta seperti itu. Berwah itu baik, tapi kalau memaksakan itu kurang baik. Jadi masalah haji yang kita bahas tadi ini bukan misalnya lebih baik haji badal ataukah sedekah jeriyah. Ini kan itu masalah haji yang sunnahnya. Tapi kalau kita membicarakan hak harta setelah peninggalannya sebelum dibagikan ke ahli waris. Jadi hak yang wajib bagi ahli waris itu sebelum dia ini dibagikan atau disedekahkan ke masjid. Itu apa? Sebelum itu haknya. Kalau tidak dilaksanakan hak, tidak terpenuhi hak-hak harta. Contohnya orang meninggal tu ada hutang. Dia ada hutang tapi kita sedekah ke masjid. Tapi mana haknya? Wajib bayar hutang dulu. Tapi kalau orang meninggal di dalam sebuah referensi dalam syarah kitab manhaj yaitu Tuhfah Murni Muhtaj dalam kitab Tuhfah juga mengatakan bahwasanya hak yang lebih depan itu hak Allah dulu. Kalau kita hidup hak manusia dulu. Misal kita ada hutang, harta cukup untuk haji, hak manusia dulu. Kalau kita hidup lunas kalau haji hutang kita, baru kita misalnya ada harta baru pergi haji. Itu hak kita yang hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, itu hak Allah dulu. Harta ini sebelum dibagikan zakat belum harta ini. Kalau belum zakat, keluarkan zakat dulu. Misalnya haji, udah haji belum dia ni? Semasa hidup ini nih, sehat, mampu, haji belum dia ni? Belum haji, dikeluarkan dulu haji. Benar kita bapak tu, masalah amil tu genah tak genah itu benar. Saya pun nanya teman saya yang sekolah di Saudi, kalau amil tu gitu-gitulah kata dia. Tapi agak murah bayarnya. Tapi kalau kita nyewa santri itu agak mahal bayarnya, bahkan 2 kali lipat yang menyuruh haji. Tapi kalau santri otomatis insya-Allah amaliyahnya itu benar. Istilahnya kalau amil tu ya asal-asal ngambil orang di pinggir jalan tu, ambil bayar selesai. Benar kata bapak tu. Dah mungkin itu ya Pak ya.
Yang sebisa saya jawab ya cuma segitu. Saya mengutarakan yang apa yang pernah saya baca. Hah? Tidak wajib kan? Ya, beruah tu memang tak wajib. Tapi kalau kalau yang haji wajib sebelum kita harta tu. Tapi kalau misalnya dia udah haji dia ni, itu dah sunnahnya, udah lepas kehajiannya. Kedua, ketiga, keempat hajinya itu sunnah. Tapi yang pertama kalau belum haji, kalau hartanya ada. Kalau tak ada ya tak jadi masalah. Lebih baik kata bapak misalnya dia semasa hidupnya tak ada harta. Anaknya punya keinginan. Kalau misalnya punya amil itu tak genah, lebih baik kita jeriahkan. Kalau misalnya amil tak genah, kalau kita amil itu yakin genah, mari kita hajikan. Nah, masalahnya mungkin dah ya. Udah. Mungkin kita tutup majlis kita ini dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Demikian tadi yang telah